Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang kalian dapatkan adalah menjelaskan transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai translasi. Dalam kehidupan nyata, banyak sekali contoh-contoh translasi yang kita temui. Di antaranya adalah, perhatikan seorang anak yang naik perosotan berikut. Apakah yang dialami oleh anak tersebut ketika dia naik perosotan? Ya, anak tersebut mengalami perubahan posisi. Sekarang dia berada di ujung perosotan. Kemudian, ada contoh lain, sebuah pergerakan mobil dari posisi awal menuju posisi akhir. Dari kedua contoh tersebut, bisakah kalian memahami apa pengertian dari translasi? Ya, translasi merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan suatu objek sepanjang garis lurus menurut jarak dan arah tertentu. Anak-anak, selanjutnya mari kita bahas translasi secara matematis. Silakan kalian simak penjelasan Ibu pada slide berikut. Baik anak-anak, setelah kalian memahami contoh-contoh translasi dalam kehidupan nyata, sekarang kita bahas translasi dalam matematika. Translasi yang kita bahas yaitu ada translasi titik, kemudian translasi sebuah garis, ada juga sebuah translasi bangun datar. Nah, bagaimana pengertian translasi itu secara matematika? Silakan kalian simak penjelasan Ibu berikut. Misalkan Ibu punya sebuah titik, yaitu titik A. Misalkan titiknya 1,2. Nah, kita tandai di sini titik 1,2 adalah di sini. Kemudian titik A ini kita pindahkan sejauh jarak dan arah tertentu. Misalkan dia berada sekarang di sini, yaitu 7,4. Nah, berapakah perpindahan posisi dari titik A menuju A aksen? Atau berapa translasinya? Berapa pergeserannya? Nah, jadi sekarang kita hitung A dipetakan atau berteman dengan bayangannya, yaitu A aksen 7,4 digeser sejauh berapa? Nah, ini kita tentukan. Untuk menentukan translasi dari A ke A aksen, kita lihat arahnya. Berarti dari A, kemudian kita lihat arah mendatar ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti positif 6 ke kanan. Nah, kemudian dia bergerak lagi ke atas, ya, 2 langkah, berarti positif 2. Berarti A ke A aksen bergerak sejauh 6 ke kanan, kemudian 2 ke atas. Jadi nilai T-nya adalah 6 dan 2. Kemudian contoh yang kedua, misalkan Ibu punya titik B, misalkan 2,-2. Nah, kita tandai di sini B-nya 2,-2. Kemudian titik B ini bergerak sejauh jarak dan arah tertentu. Kita misalkan di sini B aksen yaitu 10,-5. Jadi sini di -5 ya. Nah, kita lihat berapa translasi dari B ke B aksen. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Berarti dia bergerak ke kanan dulu. Kita lihat pergerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Berarti ke kanan 8, berarti positif 8. Kemudian dia bergerak ke bawah 1, 2, 3. Jadi dia bergerak ke bawah negatif 3. Jadi pergeseran dari B ke B aksen itu ditranslasi sejauh T, yaitu 8 dan min 3. Nah, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ternyata A dipetakan oleh translasi T menghasilkan bayangan A aksen. Nah, dari dua titik ini kalian lihat angka-angka yang diperoleh. Di sini A 1,2, kemudian ditranslasi sejauh 6 dan 2 menghasilkan bayangan A aksen 7,4. Kalian lihat hubungan 1, 6 dan 7. Kemudian ada lagi 2, 2, 4. Berarti sebuah titik jika ditranslasi oleh T maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu penjumlahan titik dengan translasinya. Nah, jadi 7 ini kita peroleh dari 1 ditambah 6, yaitu 7. Kemudian 4 ini kita peroleh dari 2 ditambah 2, yaitu 4. Begitu juga dengan titik B. 10 ini kita peroleh dari 2 ditambah 8, yaitu 10. Dan kemudian negatif 5 adalah penjumlahan dari negatif 2 ditambah negatif 3. Kesimpulannya, jika ada sebuah titik A secara umum X, Y ditranslasi sejauh T, yaitu A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen, di mana A aksen ini X ditambah A, kemudian Y ditambah B, seperti itu. Jadi itulah pengertian dari sebuah translasi titik. Paham anak-anak sampai di sini? Sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya ya. Silakan simak penjelasan Ibu berikut. Yang pertama, soal pertama, tentukan bayangan titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh T 3,1. Sekarang kita jawab ya. Jika sebuah titik A 2,5 ditranslasi sejauh T, yaitu 3 positif, yaitu ke kanan 3 langkah, kemudian ke atas 1 langkah, maka diperoleh A aksen penjumlahan dari 2 ditambah 3, kemudian negatif 5 ditambah dengan 1. Maka A aksennya yaitu 2 tambah 3, 5. Kemudian min 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bayangan dari titik C oleh translasi T, berarti ada titik C, kita misalkan X, Y, ditranslasi sejauh T, negatif 1 dan negatif 4, maka terbentuk C aksen, yaitu penjumlahan X ditambah min 1, kemudian Y ditambah min 4, di mana C aksen itu diketahui yaitu 4 dan min 1. Di sini 4 dan min 1. Jadi bisa kita cari nilai X. X tambah min 1 sama dengan 4. Maka X-nya bisa kita cari 4 ditambah 1, yaitu 5. Kemudian Y ditambah min 4 sama dengan min 1. Tambah min 4 sama dengan min 1. Maka Y-nya saja
yaitu min 1 ditambah 4, yaitu 3. Jadi kita peroleh titik C yaitu 5,3. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Ada titik B 9, min 2. Kemudian ditranslasikan oleh T sejauh A, B. Kemudian mendapatkan bayangan negatif 4 dan 3. Tentukan nilai dari 2A tambah B. Berarti kita harus cari A-nya dulu, kemudian kita cari B-nya. Kamu perhatikan, jika titiknya 9, kalau digeser atau dipindah sejauh A, maka hasilnya min 4. 9 jadi bisa kita tulis, maka hasilnya adalah negatif 4. Berapakah nilai A? Nah, untuk menjawab nilai A, bisa kita tulis A sama dengan negatif 4, kemudian 9-nya sejenis dengan min 4, kita pindah ke kanan menjadi negatif 9. Maka A-nya adalah negatif 4 dikurang 9 adalah negatif 13. Kemudian titik min 2 digeser sejauh B, maka hasilnya adalah 3. Berarti negatif 2 ditambah dengan B, maka hasilnya 3. Jadi B-nya sama dengan 3, negatif 2-nya berpindah ke kanan menjadi positif, yaitu positif 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi kita peroleh nilai A dan B 13 dan B-nya sama dengan 5. Maka 2A ditambah B yaitu 2 kali negatif 13 ditambah dengan 5. 2 dikali negatif 13 adalah negatif 26 ditambah dengan 5 yaitu negatif 21. Seperti itu. Nomor 4. Pada soal kali ini adalah translasi sebuah garis. Untuk menentukan bayangan sebuah garis oleh translasi T, kita cukup mentranslasikan satu titiknya. Misalkan ada sebuah titik X, Y ditranslasi oleh T negatif 3 dan 1, maka terbentuk bayangan titik itu X aksennya sama dengan X ditambah min 3 dan Y aksennya adalah Y ditambah 1. Maka di sini nilai X sama dengan X aksen ditambah 3. Jadi negatif 3 aja kita pindah ke kanan menjadi positif 3. Dan Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 1. Jadi positif 1 dipindah ke kiri menjadi negatif 1. Terbentuk dua persamaan. Kemudian kita substitusikan atau kita ganti persamaan 1 dan 2 ke garis yang diketahui, yaitu 2X kurang 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita ganti nilai X dan Y-nya 2, kemudian di dalam kurung yaitu X aksen tambah 3. Kemudian dikurang 3Y, berarti kita ganti nilai Y-nya dengan Y aksen kurang 1. Kemudian ditambah dengan 5 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, kurung artinya adalah perkalian. 2 dikali X yaitu 2X aksen. Kemudian 2 dikali 3 yaitu positif 6. Negatif 3 dikali Y aksen berarti menjadi negatif 3Y aksen. Negatif 3 dikali negatif 1 menjadi
positif 3. Kemudian ditambah dengan 5 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, yang sejenis kita operasikan. 2 X aksen tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis saja di bawahnya. Kemudian negatif 3Y aksen tidak ada yang sejenis dengannya, kita tulis saja. Kemudian 6 ditambah 3, 9 tambah 5 sama dengan 14 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya adalah 2 X aksen dikurang 3 Y aksen ditambah 14 sama dengan 0. Atau terakhir bisa kita hilangkan X aksennya menjadi persamaan garis secara umum 2X kurang 3Y ditambah 14 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita mentranslasi sebuah kurva, atau di sini contohnya adalah fungsi kuadrat berupa grafik parabola, ditranslasi sejauh T2, min 1. Nah, untuk mentranslasikan sebuah fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat, kita cukup mentranslasi sebuah titiknya. Jadi misalkan sebuah titik pada garis Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Misalkan titik X, Y, kemudian kita translasi sejauh T 2, min 1, maka terbentuk bayangannya X aksennya sama dengan X tambah 2. Dan Y aksennya yaitu Y tambah min 1. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya berarti X aksen karena 2 dipindah ke kiri menjadi X aksen kurang 2. Kemudian nilai Y-nya saja menjadi Y aksen ini dipindah ke kiri menjadi Y aksen ditambah 1. Jadi setiap perpindahan maka akan terjadi perubahan tanda. Kita dapatkan 2 persamaan. Jadi untuk menentukan bayangan dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1, kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Jadi kita ganti Y-nya dengan Y aksen tambah 1. Berarti di sini adalah Y aksen tambah 1 sama dengan, dan X-nya kita ganti dengan X aksen kurang 2. Berarti X aksen kurang 2 kita kuadratkan ditambah dengan 2 dikali X aksen kurang 2. Kemudian di sini lanjutannya dikurang 1. Berarti di sini kurang 1. Kemudian kita selesaikan. Di sini tetap Y aksen tambah 1 sama dengan X aksen dikurang 2 dikuadratkan menjadi X aksen kuadrat dikurang 4 X aksen kemudian ditambah 4. Nah, ini ingat X aksen kurang 2 kuadrat artinya X aksen kurang 2 dikali X aksen kurang 2. Ingat ya pelajaran persamaan kuadrat. Kemudian ini kita kali ke dalam menjadi 2 kali X aksen. Kemudian 2 dikali negatif 2 negatif 4. Kemudian dikurang 1. Kemudian kita selesaikan menjadi Y aksen tambah 1. Kemudian X aksen kuadrat dikurang 4X aksen, temannya adalah positif 2X aksen menjadi negatif 2X aksen. Kemudian 4 dikurang 4 0, kemudian 0 dikurang 1 negatif 1. Kemudian kita selesaikan positif 1 bisa kita pindah ke kanan menjadi Y aksen sama dengan
X aksen kuadrat dikurang 2X aksen kurang 1 dikurang 1. Jadi positif satunya pindah ke kanan. Sederhananya adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Jadi inilah bentuk bayangan dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Atau kita hilangkan aksennya biar lebih gampang. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Jadi aksen itu menyatakan sebuah bayangan. Di jawaban terakhirnya ini. Paham anak-anak sampai di situ? Kita lanjut nomor 6. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 2,3, B 8,3 dan C 8,2 jika ditranslasikan oleh vektor translasi T 2,3. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? Apakah luas kedua segitiga tersebut sama? Jelaskan dengan perhitungan matematika. Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggambar segitiga ABC dan bayangannya pada sebuah koordinat kartesius. Nah, kita gambarkan segitiga ABC pada koordinat kartesius. Titik A 2,3 berarti berada di sini 2,3. Kemudian titik B 8,3 berarti berada di sini. Kemudian titik C yaitu 8, min 2. Jadi berada di sini. Sekarang kita hubungkan ABC itu. Boleh garis lurus, boleh garis putus-putus. Karena saya memakai tablet jadi agak susah ya. Nah, di sini segitiga ABC ya. Kemudian kita akan translasikan sejauh 2,3. Kalau A berarti 2,3, kita hitung ke kanan dulu 2, 1, 2, kemudian ke bawah 3, 1, 2, 3. Berarti A aksennya di sini. Kemudian B-nya 8,3, kita translasikan sejauh 2-3, berarti dari B menuju kanan 1, 2, kemudian 1, 2, 3. Jadi B-nya berada di sini, B aksen. Kemudian titik C 8,2 kita translasikan sejauh 2-3 ke kanan 1, 2, kemudian 1, 2, 3. Jadi C aksennya berada di sini. Sekarang kita perhatikan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita hubungkan ya. Dan kita hubungkan A aksen ke C aksen. Kalian bisa perhatikan segitiga ABC dan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen itu sama. Jadi jawaban untuk 6A bentuk segitiganya sama. Berarti translasi itu tidak mengubah bentuk segitiganya, baik diperbesar maupun diperkecil. Apakah luas kedua segitiga tersebut sama? Nah, karena bentuknya sama, berarti luasnya juga sama. Luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Coba kita buktikan. Untuk luas segitiga alas kali tinggi, alasnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama-sama 6 kali 5 bagi 2. Nah, ini juga alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 kali 5 bagi 2. 6 kali 5 bagi 2 berarti sama.
Jadi translasi tidak mengubah ukuran dari sebuah bangun datar. Luasnya juga sama. Demikian anak-anak contoh-contoh soal translasi. Semoga kalian paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.